Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Tusifa Kamila, nomor absen 14 di kelas 2 di AKT. Eh, dan rekan saya Almira Nawalil Felda Rosa, absen 2 dari kelas 2 di AKT. Program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan PowerPoint proyek UAS Komputerasi Akuntansi yang berjudul Pia Putri Biru. Jadi gambaran umum perusahaan Pia Putri Biru ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi pia. Perusahaan ini merupakan perusahaan jenis home industry. Pia Putri Biru terdapat berbagai varian rasa seperti pia kacang hijau, pia coklat, dan pia ubi ungu. Jadi perusahaan ini berdiri berawal dari keisengan seorang buruh pabrik yang memutuskan untuk berhenti menjadi karyawan salah satu pabrik pia di Singosari. Untuk mewujudkan keinginan secara mandiri, mencoba untuk memproduksi pia sendiri dengan jenis yang berbeda dan kreativitas sendiri. Untuk lokasi perusahaan, Pia Putri Biru berada di Jalan Biru, Gunung Rejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bisa diklik di searching di Google Maps, maka akan muncul. Dan kalau sudah sampai Jalan Masjid Barat, lokasi Pia Putri Biru berada di kanan jalan. Untuk jenis produk, jadi pia putri biru ini mempunyai tiga varian rasa. Yang pertama ada pia kacang hijau, pia coklat, dan pia ubi ungu. Untuk bill of material, bahan intinya adalah bahan dari kulit pia, yakni tepung terigu, gula pasir, air, garam, minyak sayur, margarin, santan kental, daun pandan, dan telur. Untuk varian pia coklat, itu bahannya terbuat dari bahan inti, yakni kulit pia, dan bahan isinya adalah choco powder. Untuk pia ubi ungu, bahan intinya juga kulit pia dan bahan isiannya adalah ubi ungu. Untuk pia kacang hijau, bahan intinya kulit pia dan bahan isiannya adalah kacang hijau kupas. Selanjutnya ada proses produksi pia. Untuk kulit pia, yang pertama ada campur tepung dan garam, masukkan air, gula, aduk sampai kalis dan dicampur rata. Lalu tuangkan minyak sayur sedikit demi sedikit, uleni hingga adonan kalis. Timbang adonan ukuran disesuaikan selera masing-masing hingga menjadi beberapa bagian. Lalu tipiskan dan ratakan adonan kulit, lipat seperti amplop, satukan ujung-ujungnya di tengah, bulatkan adonan kulit. Setelah itu rendam bulatan adonan dalam sisa minyak, diamkan kurang lebih 15 menit. Adonan jangan terlalu lama direndam, karena nanti hasil kulitnya akan menjadi terlalu renyah. Lalu pipihkan adonan, beri isian di tengahnya, bentuk menjadi bulat pipih, panggang sampai setengah matang, lalu oleskan kuning telur pada bagian atas pia, agar kulit terlihat lebih sempurna. Setelah itu panggang sampai matang dan pia siap disajikan. Untuk proses produksi isi pia akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses produksi pia untuk isi pia kacang hijau yaitu yang pertama kacang hijau yang sudah direndam dibersihkan lalu dikukus selama kurang lebih 30 menit sampai matang dan empuk. Setelah itu dihaluskan. Untuk tahap yang kedua yaitu setelah dihaluskan campur dengan gula, santan, garam, dan daun pandan aduk hingga rata. Setelah itu masak dengan api sedang biarkan sampai adonan kering dan santan sudah terserap. Bisa kita angkat dan biarkan hingga dingin. Untuk pia isi coklat yaitu yang pertama campur tepung terigu dengan gula, garam, daun pandan dan choco powder aduk hingga rata. Selanjutnya campur dengan coklat batang yang sudah dilelehkan aduk rata. Setelah itu masak dengan api sedang biarkan sampai adonan sedikit mengarik, angkat dan biarkan hingga dingin. Untuk pia isi ubi ungu yaitu yang pertama kupas ubi ungu, potong kecil, lalu kukus selama kurang lebih 20 menit. Jika sudah empuk, bisa kita haluskan. Setelah itu, campurkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi dengan tepung terigu, gula, santan, garam, dan daun pandan. Aduk rata. Setelah itu, masak dengan api sedang. Biarkan sampai adonan kering dan santan sudah terserap. Angkat dan biarkan dingin. Untuk pemasaran produknya, yaitu pemasaran yang dilaksanakan di Pia Putri Biru, yakni dengan dijual di beberapa toko eceran, seperti toko sembako, toko roti,
gitu dan juga tersedia di GoFood. Terus selanjutnya ada dokumen transaksi faktur tanggal 5 Juni 2023, penjualan kepada Naswa, via ubi ungu sebanyak 15, via coklat sebanyak 20, dan via kacang hijau sebanyak 25, dengan harga via ubi ungu 22.000, via coklat 28.000, via kacang hijau 25.000. Untuk total via ubi ungu 330.000, via coklat 560.000, dan via kacang hijau 625. Jadi total keseluruhannya 1.515.000. Untuk peragaan itu kami sajikan di akhir video. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas tanggal 15 Juni 2023 dilarikan kepada akun tabungan anak kepada bank. Jadi kita dengan jumlah 250.000 dengan keterangan mengisi tabungan anak. Dan peragaan juga akan kami sajikan di akhir video. Laporan yang dihasilkan dari data faktur yang sudah kami sajikan, ada laporan neraca dengan total modal 744.888.106,37 rupiah. Selanjutnya ada laporan laba rugi dengan net profit or loss 755.893,63 mengalami kerugian karena produsen mensuplai bahan baku terlalu banyak dari kuantitas yang seharusnya dibutuhkan, jadi mengalami kerugian. Ini ada laporan arus kas dengan cash at the end of period-nya 547.447.000. Jadi laporan-laporan ini adalah laporan dari hasil data faktur yang sudah kami input. Yang 2 faktur sebelumnya itu hanya contoh. Dan video peragaannya di akhir video. Terima kasih. Jadi untuk peragaannya itu kami sajikan berdua, cuman untuk jendela zoom-nya yang satu orang tidak kelihatan. Berikut video peragaan contoh faktur yang kami sajikan. Jadi pada tanggal 5 terdapat penjualan kepada Naswa yaitu eh, ubi ubi ungu, coklat, dan kacang hijau. Untuk penjualan kita bisa ke sales, lalu enter sales, lalu kita memilih customer, yaitu customernya Naswa, kita use customer, lalu terminnya kita ubah ke in a given day, karena di sini perintahnya 2/10 N/30, yaitu diskonnya sebesar 10, dan due day-nya 30, lalu diskon payment-nya sebesar 2%. Lalu kita oke. Untuk invoice-nya yaitu NS NS 0019. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 5 Juni 2023. Untuk penjualan ubi ungu sebanyak 15 ubi ungu dengan kodenya PU. Untuk yang kedua yaitu via coklat sebanyak 20, kodenya yaitu PC.
Yang ketiga yaitu ada pihak kacang hijau sebanyak 25 dengan kodenya PK. Lalu kita mengubah jurnal menunya yaitu pembelian penjualan kepada Naswa. Jadi kita menggunakan paymentnya menggunakan cash. Lalu kita record. Untuk jurnalnya yaitu penjualan kepada Naswa ini untuk jurnalnya. Lalu yang kedua kita menggunakan transaksi unik. Transaksi uniknya kita adalah eh, eh, mengisi tabungan anak. Yaitu kita pergi ke banking, lalu kita ke spend money, ini kartunya atas spend money, lalu kita ke maaf sebelumnya kita mengulangi untuk yang transaksi unik. Transaksi uniknya kita eh, mengisi tabungan anak, kita ke banking lalu receive money, lalu kita mengisi akunnya yaitu terdapat akun tabungan anak, tabungan anaknya sebesar 250.000. Kita jangan lupa untuk mengganti tanggalnya yaitu pada tanggal 15 Juni. Metode pembayarannya yaitu cash. Namanya yaitu mengisi tabungan. Untuk out of value-nya kita klik. Oh, out of value-nya sudah nol, maka maka dari itu kita bisa record sebelum kita cek terlebih dahulu. Hmm, ini untuk jurnalnya tabungan anak, yaitu kas di bank pada tabungan anak. Kalau sudah betul, kita bisa record. Iku mang guru. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun peragaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.